juga belum ada. Kami akan diskusikan bersama dengan dua narasumber kami melalui sambungan daring. Pertama ada praktisi pertahanan Lembaga Kajian Pertahanan Kedaulatan NKRI, ada Bung Adrianus Prima, dan juga pakar hubungan internasional dari Binus University, ada Mbak Tia Mariatul Kiptiah. Selamat pagi Bung Prima dan juga Mbak Tia. Selamat pagi Mbak Listi. Ya, saya ke Bung Prima dulu. Bung Prima, ini kan kalau kita lihat ada informasi terbaru dari Trump yang bilang negosiasi Iran ini berada di ambang batas. Apakah Anda memiliki kepercayaan penuh terkait dengan pernyataan Trump kalau memang Amerika Serikat akan kembali memulai serangan? Ya, memang kita sudah memasuki hari ke-82 ya, dan kita juga belum melihat ada simpul negosiasi, meskipun tadi kemarin ya itu Presiden Trump melakukan telepon dengan Perdana Menteri Israel. Kemudian di telepon itu, setelah telepon dia melakukan konferensi pers menyatakan bahwa perundingannya sebentar lagi akan disepakati dengan secara umum akan dilanjutkan dengan negosiasi untuk poin-poin tertentu seperti masalah pengayaan nuklir Iran ya. Itu akan dibahas secara terpisah. Nah, cuman memang kita masih menunggu langkah konkret ya, apalagi kita ketahui bersama bahwa Amerika masih secara aktif melakukan blokade di Selat Hormuz. Jadi kan sekarang ini kan malah Amerika yang lebih aktif. Sedangkan di sisi lain Iran sendiri sudah akan menerapkan rezim ini ya, otoritas pengaturan Selat Hormuz ya, PGSA itu. Jadi mereka sudah seperti menyiapkan jalan untuk bagi kapal-kapal dapat melalui Selat Hormuz. Meskipun ada banyak yang bilang ini tidak sesuai dengan UNCLOS. Tapi saat ini kita ketahui bersama malah yang lebih ketat dalam menutup Selat Hormuz ini adalah Amerika. Jadi memang kita masih menunggu sinyal-sinyal yang lebih konkret ya. Apalagi Presiden Iran juga menyatakan bahwa Iran masih membuka jalan untuk diplomatic solution. Sedangkan tentu saja kita juga melihat bahwa baik Iran dan Amerika pasti tentu saja memanfaatkan masa gencatan senjata ini untuk mempersiapkan diri jika memang perang harus berlanjut begitu. Oke, kalau saya bertanya kepada Mbak Tia, kalau dari perspektif Anda, apa strategi yang saat ini tengah dimainkan oleh Amerika Serikat untuk kemudian mengatakan kembali atau cywar kembali kalau Amerika Serikat akan memulai kembali serangan, tapi di sisi lain kita melihat bagaimana pertemuan Putin dan juga Presiden Xi Jinping usai Trump bertemu dengan Presiden Tiongkok. Apa yang Anda baca dari sini, Mbak Tia? Sebetulnya kan harapan kita itu ketika Trump bertemu dengan Jinping itu kan ada satu solusi ya untuk Iran ini. Meskipun dalam pembicaraan mereka berdua kan banyak poin-poin yang didiskusikan. Salah satunya adalah tarif dagang antara China dan Amerika Serikat. Jadi China dalam hal ini kita bisa melihat Mbak Adisti ternyata tetap masih mementingkan kepentingan nasionalnya dibanding diskusi mendalam tentang Iran. Jadi Iran itu satu poin saja. Ini terbukti ketika selesai pembicaraan atau pertemuan kedua belah pihak, Trump pulang tuh mukanya itu asem ya Mbak Adisti. Artinya memang tidak ada solusi untuk Iran ini. Dan kita melihat bagaimana setelah pertemuan tersebut, Selat Hormuz juga tetap diblokade oleh pihak Amerika Serikat. Amerika Serikat malah mengeluarkan statement akan menyerang Iran. Artinya memang pertemuan Trump dengan Jinping itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Dilanjutkan sekarang dengan Putin dengan Cina. Jadi saya melihat tiga negara ini, Iran, Rusia dan Cina itu masih menjadi tensi permanen. Belum ada tanda-tanda misalnya Cina mampu dibujuk oleh Trump, tidak ada. Ternyata itu malah mereka sekarang bertemu kembali Cina dengan Cina dengan Rusia dengan Putin, dan salah satunya saya pikir adalah tetap untuk membicarakan masalah Iran ini. Dan tentu ini memicu emosi dari pihak Trump sehingga menyatakan bahwa kalau misalnya kita tidak deal terus, kita akan menyerang Iran. Nah, Iran memang kan tipenya defense ya. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Makanya keluar statement kalau begitu, bahkan ada berita terbaru Mbak Adisti, kita akan bikin teks untuk pipeline internet
Google begitu ya, atau milik perusahaan Amerika Serikat di bawah Selat Hormuz. Wah ini ngeri nih, makin panjang nih urusan begitu kan. Jadi terus Iran akan melakukan defense, akan melakukan beberapa policy yang kira-kira kalau Amerika tekan, dia tekan balik. Kalau Amerika akan menyerang, dia akan mengeluarkan statement bahwa kita sudah mempersiapkan beberapa alat tempur yang memang itu terbaru dan canggih dan belum bisa dideteksi oleh pihak Amerika Serikat. Demikian Mbak Adis. Oke, itu artinya kalau dari perspektif Anda masih jauh dari kata sepakat nanti akan ada negosiasi lanjutan setelah ini, apalagi dengan sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara tegas mengatakan akan kembali menyerang Iran. Iya, harapannya kan tadinya Jinping itu harapannya akan memberikan solusi. Tapi ternyata dia tidak bisa ditekan Amerika Serikat. Jadi dua-duanya keras kepala nih. Jadi artinya mentah lagi nih. Saya memperkirakan tadinya setelah kembali bertemu Jinping itu Trump itu akan kembali melakukan round 3 begitu ya. Dan Iran juga bersedia. Saya pikir Iran sangat bersedia karena mereka juga posisinya secara ekonomi sudah tidak bagus juga Mbak Adisti. Jadi memang harus kembali ke perundingan. Hanya saja kan belum ada titik temu nih di proposal Iran yang dikirimkan oleh Trump dan yang dikirimkan oleh Iran ke Trump, dan Trump juga belum bisa menceklis atau mengapprove keinginan Iran, terutama masalah Hormuz dan masalah uranium. Itu berat ya buat kedua negara ini begitu. Jadi titik temunya belum dapat begitu, sehingga untuk kembali ke round 3 agak berat ini. Oke, ada beberapa poin yang memang masih belum menemukan titik temu soal nuklir ataupun uranium dan juga Hormuz. Inilah poin yang kemudian sampai saat ini rasa-rasanya kok ya masih deadlock begitu ya. Tapi kita melihat begitu ya, Bung Adrianus dan juga Mbak Tia, Iran ini disebut tengah mempelajari proposal baru dari Amerika Serikat. Apa kesepakatan yang kemudian paling mungkin berpotensi diterima Iran untuk mengakhiri konflik ini? Kalau tadi Anda mengatakan kalau soal Hormuz dan juga soal uranium atau nuklir ini kok rasa-rasanya agak berat ya, Mbak Tia? Ya, saya melihatnya begini, ada beberapa poin yang mungkin bisa di-approve oleh Amerika Serikat dan juga tentu ini proposal dari Iran ya. Pertama mengenai perbaikan infrastruktur Iran yang sudah dirusak Amerika Serikat, berapa bilion itu. Ada listnya saya tapi lupa persisnya Mbak Adisti. Itu Amerika Serikat saya pikir itu siap kalau berkaitan dengan uang untuk mengganti kerusakan perang, itu bisa di-approve oleh Amerika Serikat. Yang kedua mengenai pelonggaran sanksi ekonomi, itu juga bisa di-approve begitu ya. Nah ini yang dari Amerika Serikat ke Irannya nih, saya tidak yakin Iran akan bisa meng-approve begitu ya. Salah satunya adalah mengenai pengayaan uranium yang Amerika Serikat minta 20, Iran minta 5. Itu agak jauh ya Mbak Adisti untuk bisa ketemunya begitu ya. Kecuali kalau Iran naik sedikit, Amerika juga turun begitu. Mungkin bisa bertemu kedua poin ini. Kemudian yang kedua adalah mengenai front Iran itu juga kan diminta Amerika Serikat untuk Iran membebaskan diri dari front-front yang ada di Timur Tengah, terutama yang berkaitan dengan membahayakan sovereignty-nya Israel. Apakah Iran akan meng-approve itu? Nah itu juga agak berat Mbak Adisti. Kemudian yang ketiga masalah Hormuz, kan Iran pasti ingin kembali bahwa itu merupakan bagian dari teritori Iran. Nah itu juga akan di-approve begitu ya oleh Iran, karena saya pikir Amerika juga mulai ingin involve atau ingin intervention terhadap Selat Hormuz ini begitu. Jadi dua-duanya mengirimkan masing-masing proposal yang cukup berat begitu. Oke, masih cukup berat begitu ya untuk proposal terutama untuk beberapa poin tertentu begitu ya. Bung Adrianus, kalau benar apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin kembali menyerang Iran, apakah ada pola penyerangan yang berbeda kali ini ketika operasi militer Sledgehammer benar-benar akan dilakukan atau diberlakukan kembali? Ya Mbak Adisti, jadi kita harus sama-sama ketahui ya bahwa beberapa negara Teluk setelah masa gencatan senjata ini sudah mengirimkan notifikasi resmi ke Amerika Serikat bahwa mereka melarang penggunaan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang berada di negara mereka untuk melakukan serangan ofensif ke Iran. Jadi ada beberapa negara seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan UAE itu sebenarnya sudah menyatakan hal ini. Nah ini tentu saja akan menjadi hal yang cukup menantang dari sisi Trump, dan kita harus ingat bahwa Trump juga sempat agak marah dengan
yang terjadi ini karena ini mengganggu lah Project Freedom yang dia luncurkan. Nah, kemudian jadinya saat ini opsi yang dimiliki Amerika Serikat apalagi apabila dia ingin meluncurkan serangan baru adalah menggunakan rudal-rudal jarak jauh dari kapal-kapalnya maupun kalau pesawat tempur opsinya akan sangat terbatas, yaitu hanya bisa dari pangkalan-pangkalan yang berada di wilayah Israel. Nah, jadi memang semenjak ditutupnya akses untuk serangan ofensif dari pangkalan-pangkalan yang berada di negara Timur Tengah, itu memang nampaknya Amerika sedikit menggeser, bukan sedikit lagi sih sebenarnya, lebih tepatnya menggeser sebagian besar kekuatan ofensif mereka ke pangkalan-pangkalan yang berada di wilayah Israel. Jadi yang sebelumnya mereka tidak menempatkan aset dalam jumlah besar di Israel, sekarang bisa dilihat ya dari akun-akun OSIN itu menunjukkan bahwa banyak pesawat-pesawat tempur Amerika itu sekarang berada di Israel. Nah, sedangkan kalau dari kapal induk tentu saja saat ini masih menjadi tantangan tersendiri karena kita sama-sama ketahui bahwa sekarang hanya ada 2 kapal induk yang berada di area operasi. Kemudian mereka nampaknya masih cukup berhati-hati, jadi menghindari kapal induk ini mendekat ke jangkauan rudal-rudalnya Iran ya. Meskipun memang berapa kali Iran mengklaim bahwa mereka berhasil menembak, tapi ternyata kita belum melihat buktinya ya. Tapi nampaknya pihak Angkatan Laut Amerika itu masih cukup berhati-hati. Jadi memang yang banyak mendekat ke wilayah Selat Hormuz ini adalah kapal-kapal perusaknya atau destroyernya begitu. Jadi memang kita akan melihat pergeseran pola serangan ya, apalagi kalau saat ini juga tidak ada peningkatan pasukan yang cukup besar. Jadi kalau kami lihat itu mungkin penambahannya tidak signifikan ya dibanding waktu mereka mengirim grup Airborne 82 kemudian mengirim USS Tripoli itu begitu. Oke, terakhir Mbak Tia, kalau dengan kondisi yang benar-benar akan terjadi, Amerika Serikat akan kembali melakukan serangan ofensif begitu kepada Iran. Jadi kapan? Kita tidak berharap itu terjadi, tapi setidaknya dari perspektif Anda, puncaknya stabilitas dunia ini bisa terganggu jika memang ini akan terus berlangsung lama, termasuk juga Selat Hormuz yang tidak kunjung dibuka kembali. Apa yang nanti akan dilakukan oleh dunia dalam hal ini, termasuk juga bagaimana peranan dari Tiongkok serta Rusia? Iya, harusnya dalam kondisi seperti ini kan ini deadlock ya, Mbak Adisti. Tidak ada titik temu antara proposal yang dikirimkan Iran juga proposal yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Ini kan tidak bertemu begitu ya. Masing-masing keras kepala untuk mempertahankan keinginannya dan inilah yang membuat deadlock sehingga kemungkinan akan ada serangan kembali dari pihak Amerika Serikat. Bahkan sudah mengganti operasinya ya, berarti sudah 3 kali Mbak Adisti. Yang terbaru adalah tadi yang Mbak Adisti sampaikan, Sledgehammer namanya. Jadi memang nanti akan lebih keras lagi justru proyek yang terbaru ini. Tapi lagi-lagi saya tegaskan, Iran bukan tipe yang menyerah atau Iran bukan tipe bangsa yang ya sudah diserang berarti menyerah dengan keadaan. Dia juga akan meningkatkan kemampuan militernya meskipun Amerika Serikat sudah mengklaim ya bahwa angkatan laut Iran sudah habis begitu ya. Kekuatannya sudah lemah. Saya pikir itu kan klaim sepihak. Tapi Iran tidak sebodoh itu. Ada beberapa senjata yang memang bisa jadi belum dikeluarkan yang terbaru, itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan masih melihat di drone begitu ya, di kemampuan Iran dalam membuat rudal balistik itu juga masih menjadi andalan begitu ya bagaimana Iran melakukan defense atau pertahanan dirinya. Nah, untuk dalam jangka pendeknya itu akan terjadi Mbak Adisti ketika deadlock. Nah, sayangnya dunia internasional harusnya berperan. Nah, harapan saya itu kemarin itu Cina, tapi ternyata diam juga dan sekarang mereka bertemu berdua nih, Putin dengan Cina. Kita lihat nanti setelah pertemuan dua negara besar ini ya, apakah mereka akan melakukan action yang memang bisa membantu untuk bisa mendamaikan. Iya. Atau sama saja gitu ya. Karena ternyata setelah Cina juga bertemu Trump, ternyata nihil juga. Nah, sekarang Cina bertemu dengan Putin. Mudah-mudahan ada satu solusi lah untuk perdamaian. Oke, kita akan tunggu bagaimana hasil pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Apa hasilnya? Apakah nanti akan memberikan dampak positif terkait dengan perang Amerika Serikat dan juga Iran untuk bisa kembali ke meja perundingan dan juga menemukan kata sepakat. Terima kasih pakar hubungan internasional
Dari Binus University ada Mbak Tia Mariatul Kiptia dan juga ada praktisi pertahanan Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI, Bung Adrianus Prima juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saudara, demi menjaga stabilitas rupiah